Saudara-saudara terkasih, selamat Hari Raya Natal, selamat merayakan Natal yang mulia, kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan bacaan-bacaan pada perayaan Natal pada kesempatan ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Bacaan pertama berisi nubuat tentang kemuliaan dan sukacita yang diwartakan dari kota suci Yerusalem, atau sering disebut juga kota Sion. Sementara bacaan kedua, di sana ditampilkan sebuah paham teologi yang sangat kuat bahwa keselamatan merupakan semata-mata kasih karunia dari Allah kepada kita manusia. Sementara bacaan Injil pada hari ini dari warta Injil Lukas, kita akan melihat bagaimana para gembala diberitahukan kabar gembira oleh para malaikat dan mereka pergi ke Yerusalem, menemukan bayi Yesus di sana dan mereka diliputi oleh kegembiraan dan sukacita. Maka semoga kita pun yang merayakan Natal pada hari ini diliputi sukacita dan kegembiraan menyambut Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang lahir pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal adalah perayaan iman, perayaan kegembiraan untuk kita semua. Saya ingat tahun 2009, pertama kalinya saya mengunjungi kota suci Yerusalem. Saya pergi ke gereja Padang Gembala, dan dari sana saya memandang kota suci Bethlehem, di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Pengalaman itu sudah lama, tetapi memorinya sangat indah setiap saat saya kenangkan, terutama pada perayaan Natal. Ketika saya ada di sana, dari jauh saya melihat kota suci Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan, dan kegembiraan harapan itu meliputi diri saya pada waktu itu. Saya membayangkan bagaimana pada masa itu para gembala ada di tempat itu, dan malaikat Tuhan dalam kemuliaannya datang mengatakan, "Lihatlah, hari ini telah lahir Juru Selamat bagimu di kota suci Bethlehem." Setiap kali saya merayakan Natal dan saya mendengarkan berita tentang warta Natal, kisah tentang para gembala, memori yang indah ketika ada di padang gembala itu selalu hidup dan memberikan saya sukacita dan kegembiraan. Seolah-olah peristiwa ribuan tahun di mana Yesus lahir di dunia dan disambut oleh para gembala, orang-orang yang sangat sederhana, hidup dan memberikan saya kegembiraan dan meliputi seluruh hidup saya. Dan karena itu, kegembiraan para gembala merupakan juga kegembiraan kita, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bersahaja, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, membawa kegembiraan, bukan hanya fisik, tetapi terlebih hati yang damai diliputi sukacita. Hari ini dalam Injil Lukas, kita mendengar bahwa para gembala pergi ke Bethlehem. Mereka mengatakan satu sama lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka pun pergi ke sana dan melihat bayi Yesus dibaringkan dalam palungan bersama ibunya Maria dan Yusuf bapa pengasuhnya. Dalam Injil Lukas hari ini, bab 2 ayat 19, kita menemukan satu ungkapan yang menarik kita renungkan bersama. Dikatakan, Maria ibu Yesus menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Bagaimana kita menafsirkan atau merenungkan kata-kata ini? Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Salah satu cara terbaik
untuk bisa menemukan makna dari kitab suci adalah membandingkannya atau melihatnya dalam teks-teks yang lain. Dalam Injil Lukas bab 8, kita temukan kisah tentang penabur. Dikisahkan ada seorang pergi ke ladang. Dia menyebarkan benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada di tanah yang ada semak durinya, tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di pinggir jalan, belum sempat tumbuh, burung-burung sudah datang memakannya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh tetapi tidak bisa berakar dan akhirnya mati. Sementara benih yang jatuh di semak-semak duri tumbuh tetapi mati karena dihimpit oleh semak duri. Namun benih yang jatuh di tanah yang subur tumbuh dengan baik dan berbuah berkelimpahan. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau kita hubungkan dua perikop ini, kita akan melihat bahwa Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dia adalah tanah yang subur, di mana benih-benih Tuhan jatuh di atasnya, tumbuh dengan subur, dan akhirnya berbuah berkelimpahan pada waktunya. Oleh karena itu, kegembiraan kita merayakan Natal pada hari ini, kita diundang seperti Bunda Maria. Dia menyimpan semua perkara ini dalam hatinya dan merenungkannya. Dia adalah tanah yang subur, di mana sabda-sabda Tuhan tumbuh dengan baik, memberikan buah-buah keutamaan, memberikan buah-buah berkelimpahan dalam kehidupan ini, dan membawa sukacita yang sejati. Oleh karena itu, kita bergembira, kita merayakan Hari Raya Natal, kesempatan mensyukuri kehidupan ini, berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama sahabat dan handai taulan, berkumpul dengan rekan-rekan, merayakan peristiwa iman, kegembiraan ini. Dan kita dipanggil untuk belajar kepada dua figur. Para gembala, orang-orang yang sederhana, menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, memiliki kegembiraan yang sejati dalam hidup ini. Sementara figur yang kedua, kita dipanggil seperti Bunda Maria. Dia memaknai semua peristiwa dalam kehidupan ini, menyimpannya dalam hati dan merenungkannya, dan akhirnya berbuah kegembiraan dalam kehidupan ini. Kata hati itu secara etimologi dari bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris kita menemukan kata humility, artinya kerendahan hati. Dan kita melihat dalam terminologi bahasa Latin kata humilis dari kata humus. Kita tahu humus adalah bagian tanah yang warnanya agak hitam kecoklatan, itu paling gembur. Benih apapun yang jatuh di atas tanah humus, dia akan tumbuh dengan baik. Demikian juga hati kita, kalau dipenuhi dengan kerendahan hati, maka akan banyak benih-benih kebaikan, benih-benih keutamaan, nilai-nilai keutamaan akan tumbuh dengan baik dalam hati ini. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kesabaran, ada penuh kemaafan, ada pengendalian diri, dan juga ada rahmat yang melimpah. Oleh karena itu, kita merayakan Hari Raya Natal yang penuh sukacita, dan kita juga memantapkan hati kita seperti Bunda Maria, menerima semua perkara ini dalam hatinya, merenungkannya dalam doa, dan akhirnya berbuah kebaikan dalam kehidupan ini. Selamat merayakan Natal, selamat berbagi sukacita dan kegembiraan pada hari ini. Tuhan memberkati kita.